Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang Pak Guru akan memberikan materi pelajaran tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr termasuk surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menghafal surah Al-Asr. Selanjutnya kalian mengartikan atau menerjemahkan surat Al-Asr. Sebelumnya perhatikan dulu, Pak Guru akan menjelaskan surah Al-Asr. Surah Al-Asr termasuk surah yang paling pendek dalam Al-Quran, terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut golongan surat Makkiyah? Karena surah Al-Asr itu diturunkannya di kota Mekah. Sekarang kita belajar untuk melafalkan surat Al-Asr. Jadi dalam melafalkan surah-surah dalam Al-Quran perlu diperhatikan oleh kalian makharijul hurufnya, karena membaca Al-Quran itu tanpa makharijul huruf artinya bisa berbeda. Perhatikan Pak Guru membaca dari ayat yang pertama, wal asri, dilanjut ke ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Nah, sekarang kita ke ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itulah ayat-ayat dari surah Al-Asr, terdiri dari 3 ayat. Mudah-mudahan nanti anak-anak sekalian bisa menghafal surat Al-Asr. Untuk selanjutnya, setelah kalian bisa melafalkan surah Al-Asr, kalian harus tahu arti perkataan surah Al-Asr. Yang pertama yaitu wal asri, itu artinya demi masa. Innal insana lafi khusrin. Inna itu sesungguhnya, al insana itu artinya manusia, lafi khusrin artinya ada dalam kerugian. Kalau kita satukan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia-manusia itu ada dalam kerugian. Illa itu artinya kecuali, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan mereka berbuat as-solihati, kebajikan-kebajikan, wa tawassaw, dan mereka saling berwasiat, bil haqqi, dengan kebenaran, wa tawassaw, dan mereka saling berwasiat, bis sabri, dengan kesabaran. Baik, untuk paham tentang arti mufradat ini kalian harus bisa mengulangnya berulang kali, dibaca, diartikan. Nanti kalian akan hafal arti perkata dari surah Al-Asr. Pak Guru akan melanjutkan isi kandungan dari surah Al-Asr. Yang pertama yaitu kehidupan di dunia ini memiliki waktu atau masa yang singkat. Karena itu manusia harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk berbuat baik dan menasihati dalam kebaikan. Jika kita tidak berbuat baik selama hidup, maka kita akan masuk dalam golongan yang merugi. Manusia selama di dunia harus mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah dan berbuat kebaikan. Surah Al-Asr mengajarkan kita untuk disiplin terhadap waktu, karena salah satu kunci keberhasilan seseorang adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bentuk sikap disiplin terhadap siswa adalah sholat tepat waktu.
waktu, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak menunda-nunda tugas, dan dapat membedakan antara waktu bermain dan belajar. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang orang-orang yang tidak akan merugi baik di dunia dan di akhirat, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan kebaikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi intinya Al-Quran surat Al-Asr di dalamnya terkandung pelajaran buat kita semua bahwa kita itu harus menghargai waktu. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan kepada kalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.